Baiklah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Baik. baik. Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun kita masih dalam pandemi, tapi kita harus tetap semangat belajar ya. Oke, sebelum memulai proses pembelajaran hari ini, Ketua tolong pimpin doanya terlebih dahulu Ketua, agar proses pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya jika kita membuka pelajaran ini dengan membaca doa sebelum belajar. Berdoa mulai. Oke, terima kasih Ketua. Oke, baiklah anak-anak ustazah semuanya. Hari ini kita akan mulai proses pembelajaran kembali. Sebelumnya saya mau absen anak-anak ustazah terlebih dahulu. Kira-kira siapa yang tidak hadir, Nak? Alia. Oh, Alia sakit. Iya. Naila sakit. Oke, nanti saya lihat ada banyak peserta yang nggak bisa hadir. Jangan lupa isi presensinya di Google Form nanti ya. Ya. Kemudian sekarang, apakah suara Saza udah terdengar jelas, Nak? Jelas dah. Oke, terima kasih. Kalau nanti seandainya tidak jelas suara dan gambarnya, tolong dikasih tahu ya. Ya. Baiklah, kita mulai proses pembelajarannya ya. Coba yang pertama, sebelum kita mulai pembelajaran, kita sepakati dulu aturan dalam proses pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu anak-anak ustazah harus berpakaian sopan saat proses pembelajaran berlangsung. Ustazah lihat di sini anak-anak ustazah sudah menerapkan aturan yang pertama. Kemudian tolong hidupkan mic dan kameranya saat pembelajaran berlangsung ya. Kemudian menanggapi pernyataan teman ketika Antuna nanti diskusi, menanggapi pernyataan teman dengan sopan, tidak boleh saling menjatuhkan ya. Kita harus saling menghormati pendapat yang berbeda. Kemudian yang terakhir, aturan dalam proses pembelajaran kita hari ini yaitu bersikap tertib selama proses belajar berlangsung. Oke, paham anak ustazah? Alhamdulillah. Kemudian coba lihat layar Zoom Antuna masing-masing. Terlihat, Nak? Terlihat. Terlihat. Di sini mengatakan bahwa filosofi orang kaya dan orang miskin adalah orang kaya menginvestasikan uang dan menghabiskan sisanya. Sementara orang miskin menghabiskan uang dan menginvestasikan sisanya. Ada yang tahu maksudnya ini apa? Orang kaya menginvestasikan uang dan menghabiskan sisanya. Sementara orang miskin akan menghabiskan uang dan menginvestasikan sisanya. Dua hal sepele namun berbeda arti. Di sini kita dalam proses pembelajaran nanti kita akan melihat maksud dari filosofi ini bagaimana. Apakah kita termasuk orang kaya atau termasuk orang miskin di sini? Ya, kita akan bahas setelah proses pembelajaran ini. Dalam surat Al-Isra juga mengatakan bahwa berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Ini semua akan terbukti ketika setelah proses pembelajaran kita ini berlangsung. Kita akan lihat apakah kita termasuk orang boros atau orang miskin atau orang kaya. Jadi, saya berharap setelah proses pembelajaran ini, anak-anak ustazah bisa menempatkan diri anak-anak ustazah ke dalam hal yang bagaimana. Oke, Nak? Oke, tetap semangat belajar ya. Tetap semangat, kita harus tetap semangat belajar. Kita harus jangan patah semangat walaupun pandemi seperti ini. Buktikan bahwa kita lebih kuat daripada virus-virus yang sedang beredar. Oke. Sekarang berikutnya
Saya akan menyampaikan kompetensi dasar dan indikator proses pembelajaran kita hari ini. Kompetensi dasarnya yaitu memahami konsep interaksi antar manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, permintaan dan penawaran, dan interaksi antar ruang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dengan beberapa indikator. Di sini indikator kunci yang harus Antuna dapatkan nanti setelah proses pembelajaran kita ini, yaitu Antuna bisa menjelaskan peran iptek dalam kegiatan distribusi. Ya, kita akan melihat bagaimana sih peran iptek dalam kegiatan distribusi dan indikator-indikator lainnya. Kemudian tujuan proses pembelajaran kita hari ini melalui proses pembelajaran daring dengan model discovery learning. Jadi saya berharap anak-anak ustazah bisa menjelaskan konsep iptek, bisa mendeskripsikan konsep distribusi, bisa menjelaskan peran iptek dan menganalisis bagaimana pengaruh perkembangan iptek dalam kegiatan distribusi. Dan terakhir yaitu menyajikan rumusan peran iptek dalam kegiatan distribusi dalam bentuk mind mappingnya nanti. Oke, nak? Oke, baik. Kemudian, apa sih pentingnya pembelajaran ini? Kenapa sih kita harus belajar peran iptek dalam kegiatan distribusi? Oke, pentingnya proses pembelajaran ini yaitu ketika kita memahami peran iptek dalam kegiatan distribusi, di dalam peran iptek ini dia akan menyajikan dampak positif dan dampak negatif. Akan banyak terlihat nanti dampak positifnya peran iptek dalam kegiatan distribusi dan akan nampak nanti banyaknya peran negatif, dampak negatif dari peran iptek dalam kegiatan distribusi. Jadi setelah proses pembelajaran ini nanti saya berharap anak-anak ustazah bisa memaksimalkan peran positifnya dan meminimalkan peran negatifnya. Ya, nak? Oke, garis besar pembelajaran kita hari ini, yang pertama, proses pembelajaran kita dilakukan dengan proses diskusi. Semalam saya sudah membagi beberapa kelompok diskusi, ada kelompok A dan kelompok B. Yang kedua, setiap peserta didik akan dinilai dari sikap, keterampilan, dan pengetahuannya selama proses diskusi dan pembelajaran berlangsung. Nanti saya akan menilai sikap Antuna masing-masing ya, bagaimana sikapnya selama proses belajar, bagaimana keterampilannya. Kemudian materi pembelajaran kita yaitu tentang iptek dalam kegiatan distribusi. Dan di akhir pembelajaran, saya berharap siswa saya bisa menyimpulkan bagaimana peran iptek dalam kegiatan distribusi. Baik, sekarang kita mulai proses pembelajaran hari ini. Coba lihat gambar yang saya sajikan berikut ini. Ada yang bisa menjelaskan maksudnya ini apa, nak? Ana bisa ya. Oke, silakan Tifa. Di gambarnya tuh terlihat itu perkembangan teknologinya dari yang zaman dulu sampai sekarang dan teknologinya tuh terus berkembang dari yang awalnya telepon yang pakai kabel sekarang udah jadi Android. Oke, bagus. Ini apakah ini bisa dikatakan iptek, Tifa? Apakah ini bisa kurang jelas dah. Oh ya, apakah ini bisa dikatakan sebagai perkembangan iptek, Tifa? Bisa ya. Oke, bagaimana berkembangnya? Apa yang berkembang di sini? Bagaimana perkembangannya, Tifa? Perkembangannya tuh dia semakin mempermudah kerja manusia dari yang dulu tuh dia kabel terus sekarang udah jadi smartphone gitu Oke. Jadi semakin gampang untuk digunakan. Oke, bagus Tifa. Ini bisa dikatakan sebagai sebuah iptek yang terus berkembang dari zaman dahulu sampai saat sekarang ini. Berikutnya, sekarang dari gambar ini, siapa yang bisa menjelaskan ke Sazah? Apa maksudnya gambar ini, nak? Ada yang bisa menjelaskan ini ngapain? Itu rantai distribusi atau penyalurannya bahan produksi tadi Jadi awalnya tuh dia ngambil itu
barang dari produsen kan Zah. Terus setelah itu disalurkannya Zah, dikemas-kemasnya Zah, di apa Zah, di pabrik di apa Zah, itu dibawanya ke truk Zah. Ke truk Zah itu disalurkannya Zah ke toko Zah, ke grosir Zah, atau ke warung-warung kecil-kecilan Zah. Oke. Sehingga barang tuh itu Zah tersalur ke semuanya Zah. Oke, bagus. Jadi ini yang dinamakan dengan rantai distribusi. Ya, yaitu sebuah penyaluran dari produsen kepada konsumen dengan berbagai cara. Ada melalui agen, ada melalui retail dan sebagainya. Oke, bagus, Metsa. Kemudian sekarang coba lihat gambar saja. Tadi kita hubungkan antara gambar yang satu, gambar iptek tadi. Sekarang kita hubungkan apa sih pengaruhnya Bapak ini di sini? Bapak Payo Kurir, ada pula gambar sekarang gambar makanan. Siapa yang bisa menjelaskan ke saya skema ini? Rifda. Oke, silakan Rifda. Rifda. Itu pemesanan makanan lewat HP Zah, atau biasa disebut dengan delivery order Zah. Oke, bagus. Ini yang dinamakan dengan pemesanan lewat HP. Kok bisa sih HP? Dengan HP aja kita bisa dapat makanan seperti ini? Emang dia simsalami datang ke tempat kita? Gimana dia datang ke tempat kita? Lewat Google Maps ya. Oke, bagus. Ya, lanjut. Berikutnya, sekarang apakah ini juga termasuk dengan penggunaan teknologi? Penggunaan teknologi di sini, apakah ini juga termasuk penggunaan teknologi? Oke, penggunaan teknologi yang bagaimana di sini? Siapa yang bisa jelasin sama Saza? Apa yang terjadi di sini, Nak? Kenapa gambar satu? Ngapain gambar satu? Gambar dua ngapain gambar dua? Nggak terlalu jelas. Fedia Zah. Oke, coba Fedia. Itu bukti nyata tentang penggunaan teknologi dalam kehidupan. Dengan adanya teknologi yang terlihat di gambar itu ada satu peti yang berat dengan mudah untuk dipindahkan ke atas mobil truk Zah. Dan pada gambar 2 juga penggunaan teknologi Zah, yaitu mobil di atas mobil dengan mobil yang besar bisa mengangkut mobil-mobil kecil untuk disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia. Oke, bagus. Jadi ini merupakan juga penggunaan teknologi dalam proses penyaluran distribusi. Jadi di sini kita melihat tadi kata Fedia bahwa adanya peti yang diangkat ke truk. Coba bayangkan kalau seandainya traktor ini nggak ada, apakah bisa peti ini dipindahkan ke dalam truk? Enggak. Jadi ini teknologi juga ya. Sekarang yang gambar kedua. Coba bayangkan kalau zaman dulu, ini ada nggak zaman dulu kayak gini? Enggak kan? Enggak terbayang sama kita bahwa mobil di atas mobil kan? Enggak ada. Nah, iya. Jadi sekarang itu ini bukan hal yang mustahil saat ini. Oke, nah sekarang Antuna udah tahu apa itu iptek, apa itu distribusi, bagaimana menggabungkan antara iptek dengan distribusi. Sekarang ayo kita masuk ke akun Edmodonya, kita akan diskusi di akun Edmodonya. Semalam saya juga udah membagikan LKPD, bahan ajar, dan link kuis ke dalam akun Edmodonya. Sekarang mari kita masuk ke dalam akun Edmodo untuk berdiskusi bersama-sama. Kelompok A diskusi dengan kelompok A, kelompok B diskusi dengan kelompok B. Habis itu kita masuk kembali ke dalam room Zoom ini ya. Ya, Baik, ayo kita ke akun Edmodonya. Oke, terima kasih anak-anak Ustazah sudah melakukan proses diskusi di akun Edmodonya. Sekarang tiba waktunya kita untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok di Zoom ini, di room Zoom ini. Oke, pertama saya akan share screen-nya terlebih dahulu.
Oke, udah terlihat nak? Sudah, Zah. Oke. Udah, Zah. Ayo kita mulai dari kelompok A. Silahkan kelompok A, siapa yang akan presentasi terlebih dahulu? Yang nomor 1 tuh Zah, dia tuh kehadiran smartphone yang semakin canggih tuh Zah, dengan segala fitur-fitur terbaru mempermudah kegiatan ekonomi, terutama kegiatan distribusi, karena hanya melalui HP Zah kita tuh bisa melakukan transaksi ekonomi gitu Zah. Terus yang kedua itu Zah, memperlihatkan di gambar ini kayak memperlihatkan salah satu saluran distribusi gitu Zah, yaitu kan Payo Kurir Zah. Yang Payo Kurir nih dia siap mengantar produk yang dipesan konsumen melalui aplikasi. Dengan adanya perkembangan iptek dapat menambah lapangan pekerjaan bagi para kurir makanan untuk bekerja dengan baik Zah. Terus kalau misalnya nomor 3 nih Zah, dia memperlihatkan aplikasi jual beli yang saat ini sedang tren di Indonesia, yaitu Shopee sama Lazada Zah. Aplikasi ini tuh mempermudah untuk mempermudah antara permintaan dan penawaran, sehingga kegiatan distribusi semakin mudah gitu Zah. Terus kalau misalnya yang nomor 4 tuh Zah, dia tuh memperlihatkan produk kosmetik gitu Zah, yang dengan mudah tuh bisa dimiliki konsumen dengan menggunakan cuman bisa pakai aplikasi media online aja tanpa harus mendatangi toko, kita bisa mendapatkan kosmetik ini Zah gitu Zah. Terus kalau misalnya nomor 5 nih Zah, dia tuh menunjukkan betapa mudahnya melakukan sebuah transaksi ekonomi karena adanya perkembangan iptek itu Zah. Oke, terima kasih kelompok A. Oke, jawaban kelompok A udah bagus ya. Hampir sempurna untuk kelompok A, bisa menjelaskan apa itu gambar yang pertama, gambar yang smartphone, kemudian gambar kedua yaitu Payo Kurir, sebuah aplikasi distribusi, kemudian nomor 3 juga sebuah aplikasi distribusi yang go nasional, kemudian yang gambar 3 produk-produk, kemudian gambar 5 ilustrasi betapa mudahnya sebuah transaksi dilakukan saat ini. Oke, kelompok A bagus jawabannya. Oke, lanjut kelompok A. Siapa yang bisa mempresentasikan ini kelompok A? Fedia Zah. Oke, silakan Fedia. Untuk dampak positifnya Zah, semakin maraknya menggunakan iptek akan semakin membuka lapangan pekerjaan Zah. Nah, untuk yang kedua, dengan fasilitas pemasangan iklan di internet ataupun di situs-situs tertentu akan mempermudah kegiatan promosi dan pemakaian suatu produk. Dan yang ketiga, perusahaan dapat menjangkau pasar lebih luas karena pembeli yang mengakses internet tidak dibatasi tempat dan waktunya Zah. Oke, bagus Fedia. Itu dampak positifnya. Adakah dampak negatifnya Fedia? Ada Zah, akan disampaikan oleh Tifa Zah. Oke, silakan Tifa. Nah, kalau untuk dampak negatifnya Zah, dengan mudahnya transaksi di internet menyebabkan semakin banyak pula transaksi yang dilarang gitu Zah, transaksi narkoba atau barang selundupan ilegal Zah. Terus juga pembobolan rekening suatu lembaga atau perorangan yang bisa mengakibatkan kerugian finansial yang besar Zah. Terus dengan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi ini Zah, menyebabkan banyaknya terjadi kasus penipuan Zah, penipuan saat perdagangan online gitu Zah. Oke, bagus Tifa. Jadi selain ada dampak positif, pasti ada dampak negatifnya juga ya. Jadi bagaimana peran kita lagi di sini sebagai manusia yang berpikir cerdas? Apakah kita apakah kita akan meninggalkan dampak negatifnya dan memperkuat dampak positifnya atau sebaliknya? Jadi kitalah yang akan berpikir cerdas di sini. Itu gunanya kita belajar nak ya. Jadi kenapa kita belajar Zah? Kenapa kita capek-capek belajar ini Zah? Kenapa kita harus belajar ini? Inilah gunanya kita belajar. Sehingga kita bisa memilah-milah mana yang penting untuk kita lakukan dan mana yang tidak penting atau mendatangkan mudarat bagi kita. Kita tinggalkan. Oke, bagus kelompok A. Kemudian pertanyaan selanjutnya, silakan kelompok A. Fedia Zah. Oke, Fedia, silakan Fedia.
Perkembangan iptek yang begitu pesat saat ini memberikan berbagai alternatif pemuas kebutuhan bagi manusia. Salah satu perkembangan iptek yang sangat berpengaruh pada kehidupan itu adalah perkembangan smartphone. Dengan adanya smartphone, kerja manusia semakin mudah untuk dilakukan. Terlihat pada skema tersebut, seseorang yang menggunakan salah satu fitur belanja online dengan memanfaatkan smartphone digabung dengan fitur media online. Produk-produk yang berada jauh bisa dengan mudah untuk sampai ke tangan konsumen. Pilihan produk juga beraneka ragam tergantung selera dan dari masing-masing konsumen. Jadi dapat disimpulkan perkembangan iptek mempermudah barang atau jasa ke tangan konsumen dengan efektif dan efisien, tanpa memakan waktu dan uang yang banyak sehingga kerja manusia lebih bermakna. Sekian diskusi dan presentasi dari kelompok A, Zah. Oke, terima kasih Pedia, bagus. Kita tepuk tangan untuk kelompok A terlebih dahulu, telah mempresentasikan hasil proses diskusinya. Bagus ya kelompok A. Apakah ada tanggapan nak dari kelompok B? Hasil diskusi dari kelompok A? Metsa, coba berikan tanggapannya Metsa. Menurut Ana, Zah, udah setuju, Zah. Oke, terima kasih kelompok B. Oke, ayo silahkan sekarang kelompok B yang mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ayo, siapa yang jadi jubir dari kelompok B? Silahkan. Metsa, Zah. Oke. Baiklah, Zah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi, Zah. Dimulai dari Rifda, Zah. Oke, silahkan Rifda. Untuk yang nomor 1, Zah, itu jawabannya hasil diskusi tadi, Zah, perkembangan iptek tidak bisa kita hindari dari hal-hal sederhana menjadi hal yang kompleks. Perkembangan iptek memberikan peran tersendiri dalam kegiatan distribusi yang awalnya menggunakan cara-cara sederhana, namun dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, maka kegiatan distribusi lebih modern sehingga akan efektif dan efisien. Produk-produk akan cepat sampai ke tangan konsumen tanpa memakan waktu yang lama. Oke, terima kasih Rifda. Jawaban Rifda hampir sempurna ya. Sudah melengkapi jawaban teman dari kelompok A tadi. Kelompok A sudah bagus. Kelompok B melengkapi jawaban dari kelompok A. Oke, terima kasih Rifda. Lanjut kelompok B. Siapa yang mempresentasikan hasil kedua, nak? Metsa, Zah. Oke, silahkan Metsa. Jadi, Zah, dari sesuai gambar tersebut ya, yang pertama itu handphone, Zah. Handphone merupakan salah satu iptek yang sangat pesat dalam proses perkembangannya, Zah. Mulai dari penggunaan teknologi telepon kabel, itu ke sederhana sampai ke smartphone, Zah. Banyak hal yang semakin mudah dilakukan saat kita menggunakan handphone ini, Zah. Tidak terkecuali dalam melakukan kegiatan distribusi barang atau jasa, Zah. Yang gambar yang kedua tuh adalah Paykurir. Paykurir salah satu perkembangan iptek dalam bidang platform distribusi. Dengan adanya fitur Paykurir ini memberikan kemudahan dalam mempertemukan antara permintaan dan penawaran, sehingga keinginan produsen agar produknya laku terjual bisa terpenuhi dan keinginan konsumen untuk mendapatkan barang tanpa harus tempat penjual tidak mustahil lagi untuk dilakukan, Zah. Yang gambar ketiga tuh tentang gambaran ketiga terlihat media distribusi online seperti Shopee, Lazada, dan lain sebagainya, Zah. Hampir sama dia sama Paykurir, Zah, tetapi dia ini lebih bersifat nasional, Zah, karena mencakup seluruh Indonesia, Zah. Jadi seluruh warga Indonesia bisa memakai ini, Zah. Kalau Paykurir hanya mencakup Payakumbuh saja, Zah. Memiliki peran yang sangat penting untuk mempertemukan keinginan antara penjual dan pembeli, Zah. Pada gambar keempat itu memperlihatkan alat-alat kosmetik yang sangat diminati kaum hawa, Zah. Alat-alat kosmetik ini tidak mustahil lagi untuk kita miliki dalam sekejap, karena perkembangan itu menjadikan barang-barang kosmetik yang meski berada jauh dari kita bisa kita miliki dengan mudah. Itu perusahaan yang untuk dampak positifnya itu perusahaan tidak, kedua mengeluarkan lebih sedikit karena pegawai tidak banyak, yang ketiga itu profit atau keuntungan akan menjadi lebih besar. Untuk kalau yang negatifnya, karena
Jadi kita menggunakan kartu kredit menggunakan kartu kredit adalah yang paling banyak digunakan dalam dunia internet ya. Para dalam bidang ini dengan sifat terbuka, para penjahat mampu mendeteksi adanya transaksi yang digunakan kartu debit online ya, dan mencatat kode kartu yang digunakan untuk digunakan untuk selanjutnya, maka menggunakan data yang mereka dapatkan untuk melakukan kejahatan ya. Nah, yang kedua, yang dampak negatif yang keduanya saling menghujat juga di media sosial untuk produk-produk dijual, dan bisa juga mengambil foto-foto yang dijual tanpa izin . Yang ketiga itu masyarakat menjadikan masyarakat konsumtif . Oke, bagus ya. Ada poin penting dari jawaban kelompok B tadi, Zah catat ya, Zah garis bawahi poin penting dari dampak negatif peran iptek dalam kegiatan distribusi itu adalah membuat masyarakat Indonesia menjadi konsumtif. Apa sih konsumtif? Tadi kelompok B mengatakan bahwa masyarakat Indonesia jadi konsumtif, Zah. Sekarang saya lempar deh ke kelompok A. Menurut Antuna yang kelompok A, nak, apa sih konsumtif, nak? Berlebih-lebihan, Zah. Oke, Fedia, berlebih-lebihan. Ya, berlebih-lebihan. Apa dalam kadar apa berlebihannya, Fedia? Dalam memenuhi suatu barang atau berbelanja juga, Zah. Oke, coba contohin dalam kehidupan kita, Fedia. Bisa nggak Fedia contohin Fedia dalam melakukan konsumtif? Misalnya kayak gimana? Membeli barang yang tidak kita butuhkan, Zah. Oh gitu, oke. Kita beli cuman untuk itu, Zah, kesenangan gitu, Zah. Oke, pernah Fedia lakukan itu? Kayaknya pernah ya. Ketika kita megang HP, misalnya kita lagi Antuna lagi belajar, kemudian lewat promosi, ada promosi baju bagus, bagus, beli tinggal ketik beli. Apakah itu dampak positif dari iptek atau dampak negatifnya, nak? Negatif, Ya, itu negatifnya, nak ya. Jadi dampak negatif yang paling dominan di kita sebagai masyarakat umum ini, iptek itu berdampak menjadikan kita menjadi konsumtif. Nah, sekarang saya tanya deh sama Siva. Siva, apa sih dampak positif iptek dalam kegiatan distribusi yang Siva rasakan? Positifnya lagi, Rifa. Ada nggak positifnya yang Siva rasakan dari iptek ini, dampak iptek ini dalam kegiatan distribusi? Nggak jelas, Zah. Oh, nggak jelas ya? Halo? Nggak, Zah. Kedengeran suara saya, Siva? Sinyalnya hilang-hilang, Zah. Oh, hilang-hilang timbul ya? Oke. Atau ada yang bisa bantu Siva? Nah, ada Tifa deh, Tifa, coba sebutkan ke Saza, ada nggak Siva yang merasakan sendiri dampak positif dari iptek ini dalam kegiatan distribusi ya? Ada. Apa Tifa? Itu Zah, kalau misalnya lagi lapar gitu kan, Zah, tapi mager keluar dari makanan gitu kan, jadi bisa pesan lewat kurir atau Gojek aja lah. Oke, bagus. Itu yang kita rasakan selama ini ya. Kita misalnya kalau lagi di sekolah juga kayak gitu. Misalnya kita kelaparan, sementara kita nggak bisa keluar. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi Payo Kurir atau aplikasi Gojek, GoFood untuk memesan makanan. Inilah dampak positifnya. Jadi kita harus bisa memilah-milah ya, mana dampak positif dan mana dampak negatif. Oke, sekarang Siva tadi. Siva, udah kedengeran suara saya, Siva? Oh, kayaknya Siva terlempar dari room. Kita berdoa semoga Siva sebentar lagi bisa masuk ya. Oke, ayo lanjut ke berikutnya, nak. Nomor 4. Siapa dari kelompok B yang menjelaskan, mempresentasikan? Metsa, Zah. Oke, silakan Metsa. Pada nomor 4 itu, Zah, perkembangan iptek yang begitu pesat, Zah, memberikan berbagai alternatif dalam memenuhi kebutuhan manusia, Zah. Salah satu perkembangan iptek yang sangat berpengaruh adalah adanya perkembangan smartphone, Zah. Dengan adanya smartphone, kerja manusia semakin mudah untuk dilakukan. Terlihat pada skema tersebut, seseorang menekan salah satu fitur belanja online dengan memanfaatkan smartphone
digabung dengan fitur media online. Produk yang berada jauh bisa dengan mudah untuk sampai ke tangan konsumen. Dan produk juga beragam tergantung selera dari masing-masing konsumen. Jadi dapat disimpulkan perkembangan iptek mempermudah barang jasa sampai ke tangan konsumen dengan efektif dan efisien tanpa memakan waktu dan uang yang banyak sehingga kerja manusia lebih mudah lah. Oke, bagus. Bagus. Filosofi orang kaya dan orang miskin. Orang kaya menginvestasikan uang dan menghabiskan sisanya. Dia menginvestasikan uang dan menghabiskan sisanya. Oke, itu yang pertama. Kemudian kalau orang miskin menghabiskan uang, kemudian menginvestasikan sisanya. Cuman dibalik aja kan? Cuman dibalik aja. Sekarang saya mau deh tanya Nana Ustazah, coba jelaskan sama Ustazah, kenapa sih Zah ini orang kaya kayak gini, orang miskin kayak gini? Itu motif dari orang kayanya Zah, perbedaan dari orang kaya dan miskin Zah, cara dia berpikir Zah. Jadi kalau orang kaya tuh dia menginvestasikan uang, dia pandai mengatur uangnya Zah, sehingga dia bisa jadi orang kaya Zah. Kalau orang miskin Zah, dihabiskannya dulu Zah, habiskannya uang baru diinvestasikan sisanya Zah. Itu makanya dia berpikirnya salah ya. Oke, bagus. Inilah yang dinamakan dengan pola pikir, nak ya. Ini yang dinamakan dengan pola pikir. Makanya saya sering nih dengar kayak pertanyaan kayak gini di sekolah. Misalnya ada anak-anak ustazah yang ngomong, Zah, kenapa sih kita harus belajar MTK? Zah, kenapa sih kita belajar IPS, belajar IPA? Kan gak ada gunanya dalam kehidupan Zah. Jadi ini gunanya nak, membentuk pola pikir kita. Sekarang saya mau dari Reva tadi bilang, Ana orang kaya deh, filosofi orang kaya dipakai. Apakah tadi tindakan Reva yang belanja jajanan yang kayak gitu tuh apakah itu termasuk filosofi orang kaya? Enggak, Zah. Enggak. Jadi nggak boleh lagi nak ya. Oke, kita kan udah tahu, emang sih peran iptek itu mempermudah kerja manusia, tapi kita harus meminimalisir dampak negatifnya yang konsumtif tadi. Dalam surat Al-Isra juga mengatakan bahwa janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Kena kata kuncinya, janganlah kamu menghambur-hamburkan uangmu. Ya, nggak boleh ya nak ya. Kita harus sederhana dalam bersikap, tapi kaya dengan pemikiran. Oke, bagus. Sekarang itulah proses pembelajaran kita hari ini. Saya berharap anak-anak ustazah bisa menjadi orang-orang yang kaya akan pemikiran dengan pola pikirnya, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Saya berharap anak-anak ustazah bisa membedakan semua hal dengan pola pikir yang lebih baik. Oke, itulah pelajaran kita hari ini tentang peran iptek dalam kegiatan distribusi, bahwa mengatakan bahwa dunia itu bisa di dalam genggaman kita. Oke nak? Oke, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan proses pembelajaran kita hari ini? Adakah yang bisa menyimpulkan proses pembelajaran kita hari ini? Metsa Zah. Oke, silahkan Metsa. Kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini itu bahwa kegiatan distribusi atau pemenuhan kebutuhan kita tuh pada zaman ini sangat mudah karena adanya perkembangan iptek terus menerus yang awalnya kita harus pergi ke tempat itu, sekarang kita bisa memesan hanya lewat HP setelah itu satu kita belajar bahwa kita jangan dalam memilih atau membeli barang jangan sampai boros harus kaya akan pemikiran sederhana dan perilaku itu Oke, bagus. Tepuk tangan buat kita semua bisa mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Bagus nak ya. Oke, jadi betul yang dibilang Metsa tadi, peran iptek dalam proses distribusi itu sangat banyak. Ya, sangat banyak peran iptek dalam kegiatan distribusi, mempermudah kerja kita sehingga barang dengan cepat sampai ke tangan konsumen. Tapi tadi yang dibilang Metsa tadi, pandai-pandailah dalam berpikir, pandai-pandailah dalam bersikap, kaya dengan pola pikir, sederhana dalam tingkah laku. Oke, terima kasih nak ya.
Sekarang, menurut anak-anak ustazah, bagaimana proses pembelajaran kita hari ini, nak? Walaupun banyak yang nggak hadir karena besok mau ujian ya. Ya, walaupun kita mau ujian besok pagi, tapi proses pembelajaran kita hari ini tetap berlanjut. Bagaimana menurut anak-anak ustazah proses pembelajaran kita hari ini, nak? Oke, alhamdulillah nak ya. Ustazah berharap anak-anak ustazah bisa mengambil pembelajaran dari proses pembelajaran kita hari ini, anak ya. Oke, kemudian sekarang ustazah mau Antuna nanti ada tugas oleh-oleh selama di rumah nanti. Oleh-oleh apa Zah? Coba lihat oleh-oleh Ustazah nanti. Apa yang harus Antuna lakukan selama di rumah nanti? Coba lihat, ada terlihat nak? Oke, kita melakukan sebuah eksperimen. Saya akan pantau nanti ini. Coba lihat, carilah satu produk unggulan di daerah masing-masing, kemudian lakukan kegiatan promosi produk tersebut di akun sosial masing-masing. Kita akan lihat kelas 7B nanti beraneka ragam. Reva, apa rasanya Reva? Yang produk unggulannya pempek. Oh, pempek. Oke, ini Palembang ya? Palembang. Oke, kita akan pantau nanti media sosial Reva. Apakah mempromosikannya secara bagus? Ini kan pelajaran kita juga. Promosi itu termasuk distribusi nggak, nak? Proses distribusi nggak? Iya, Zah. Kita akan lihat nanti. Oke, pempek. Pedia rencananya mau lakukan apa di sini, Pedia? Sanjay, Zah. Oh, Sanjay, bagus. Sampai tumbuh. Sanjay, kita akan lihat promosi Pedia nanti di sosial medianya Sanjay. Tifa, promosi apa rencana Tifa? Beras rendang. Oke, beras rendang ya, bagus, beras rendang. Kita lihat pula nanti beras direndang gimana ya caranya? Oh, nanti saya juga penasaran kayak gimana Tifa nanti mempromosikannya. Jadi ini bentuk nyata dari proses pembelajaran kita hari ini. Media sosial, apakah itu teknologi, nak? Iya. Kita gunakan media sosial kita untuk promosi, berarti teknologi untuk kegiatan distribusi. Oke, bagus. Itu jangan lupa link kuis udah saya bagikan di akun Edmodonya tadi. Nanti jangan lupa untuk periksa akun Edmodonya, kerjakan kuisnya di kuisisnya, nak ya. Kerjakan kuisnya di kuisisnya. Oke, terima kasih atas pembelajaran yang sangat menyenangkan hari ini. Jangan lupa semangat belajar untuk besok pagi. Anak-anak ustazah udah ujian ya. Jangan lupa semangat belajar untuk ujian besok pagi. Tetap berdoa, sholat tahajud, sholat duhanya jangan sampai lupa. Oke, nak. Oke, silakan Reva, ketua, pimpin doa lagi, ketua. Baiklah Ufina, karena kita udah selesainya, jadi mari kita tutup pelajaran kali ini dengan Alhamdulillah. Semoga proses pembelajaran hari ini bisa anak-anak ustazah pahami. Tetap jaga kesehatannya di rumah. Kalau keluar tetap pakai masker, tetap jaga jaraknya, nak ya. Jangan sampai kita mendengar ada kabar-kabar buruk tentang kita. Biarlah COVID ini cepat berlalu dan kita bisa bertemu kembali di secara tatap muka di sekolah, karena semuanya pasti sudah sangat kangen dengan sekolah, nak ya. Oke, tapi tetap semangat walaupun kita masih belajar seperti ini. Oke, terima kasih, nak ya, kesempatan belajar hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tetap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang proses